Oke, selamat jumpa kembali dengan kami yang tidak bosan-bosannya selalu untuk memberi ilmu pengetahuan sedikit tentang masalah emas. Yang akan kami bahas saat ini adalah kode-kode emas yang memang harus sangat penting kita perhatikan kalau kita mempunyai perhiasan emas. Alangkah lebih baiknya untuk lebih selanjutnya mari kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pratama Manunggal, mengupas tuntas konten tentang gold coin dan mengupas tuntas tentang kadar emas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat informasi terbaru dari kami. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga banyak rezekinya, dilimpahkan segala urusannya, dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini kita akan mengupas lagi kupasan masalah kadar emas yang kemarin-kemarin yang sudah kita bahas. Itu kemungkinan pembahasannya juga sudah agak bagus, tetapi masih kurang karena di sini kode-kode emas itu memang sangat banyak sekali. Jadinya kalau tidak salah sekitar 150 kode emas. Jadi kalau Anda memang mengikuti channel kami, otomatis Anda akan tahu mana kode emas. Dan itu kode-kode itu barangkali suatu saat Anda jadi pengusaha emas, atau jadi tukang pelebur emas, atau jadi tukang penjual emas, pasti akan sangat berguna. Begitu kali ini kita akan membahas masalah emas yang punya kadar 85%. Dari kadar emas yang 85% itu otomatis kita punya kode yang akan kita bahas saat ini. Kode yang punya 85% atau kode yang lainnya. Sekarang kita punya kode 85% KL22. Berarti ingat, 85 KL22 itu otomatis mempunyai kadar emas sekitar 78%. Jadi kalau kita mengetahui kode itu, nanti suatu saat dalam penjualan atau dalam ke 10 tahun ke depan pasti kita akan merasakan hasilnya. Dan untuk campuran lainnya yang kode yang tadi 85 KL22 itu 78% punya kandungan logam lainnya adalah 22%. Dari unsur yang 22% itu otomatis mengandung unsur bahan lainnya. Jadi bahan lainnya dalam pembuatan itu yang 22% otomatis sudah tidak dari kadar emas, mungkin dari kadar tembaga lainnya atau dari kadar perak. Untuk selanjutnya kita membahas lagi yang masih mempunyai kadar yang agak tinggi, yaitu kita punya kode BX. Dalam kode BX ini kali ini kita juga akan membahas, itu kodenya juga sangat bagus. BX itu harus 22. Jadi kita membahas BX22. Untuk BX22 kali ini kita juga akan bahas lagi punya kadar emas yang 75%. BX22 otomatis punya kadar emas yang hampir sama dengan 750. Nah, kalau yang kita pakai kebanyakan itu kodenya 750. Kemungkinan besar juga kita punya kode BX22. Daripada itu, mari kita lanjutnya lagi yang BX22 otomatis kalau 75%. Untuk campuran yang lainnya yang jelas 25% dari kode dari logam tembaga yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi kode yang tadi merupakan kode BX22. Sekarang kita akan turun lagi, yaitu kode 700. Dari kadar 700
itu otomatis 700. Kalau dalam bahasa kita adalah 700 kita otomatis mempunyai kadar yang 68% dari kadar emas. Itu kalau 68% dalam hitung-hitungannya itu hitung-hitungan penjualan. Sebenarnya dari kadar 700 itu memang mempunyai kadar 70%. Tapi dalam hitungan penjualan itu mempunyai kadar yang 70%. Sebenarnya dalam penjualan maksud saya diambil dua pen. 2 pen itu kita ambil berarti menjadi 68% kadar emasnya. Dan untuk 32% lainnya otomatis mengandung unsur bahan selain dari kadar emas itu. Mungkin bisa melalui kadar dari bahan tembaga, perak, perunggu, atau yang lain. Itu kemungkinan rahasia dari pihak perhiasan masing-masing yang punya rahasia. Yang penting pada intinya untuk ibu atau bapak yang sudah mempunyai kode emas itu otomatis dalam pembeliannya itu pas maksud saya yang pas ini berarti ibu atau bapak membeli kadar emas yang 700 atau 70% mempunyai kadar emas yang sesuai dengan pembelian. Itu untuk selanjutnya kita punya kadar emas yang agak hampir sama dengan yang saya kupas tadi. Itu mempunyai kadar emas yang 700 tadi. Kita mempunyai kadar emas kodenya cuma lain, yaitu KL22L. Nah, harap diperhatikan. Dari KL22L itu mempunyai kadar emas 68%. Berarti kan kadarnya otomatis sama dengan 700, cuma 700 diambil itu. Berarti itu sebenarnya KL itu juga sebenarnya 700, tapi untuk harga penjualannya itu 68%. Otomatis 68% tadi untuk penjualan dari KL yang 32% mengandung bahan unsur lainnya. Jadi dalam pembelian ibu umpama membelikan putrinya ibu itu kalau kode-kodenya sudah tepat otomatis kita akan enak dalam penjualan. Perumpamaan penjualan untuk di tahun kedepannya atau 10 tahun ke depan tuh kita otomatis tidak akan rugi. Begitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas yang berkode HTO. Di sini HTO tuh tidak termasuk emas tua. HTO tuh seperti emas yang mempunyai kadar 35%. HTO mempunyai kadar yang 35%, otomatis HTO di sini yang 65% mempunyai bahan tembaga lainnya. Daripada itu untuk ibu untuk penjualan ke selanjutnya, perumpamaan ada suratnya hilang, emasnya hilang, otomatis ibu juga akan paham dalam penjualan itu. Biar nanti kita paham dalam penjualan itu, maka memang diperlukan kode-kode emas. Kode-kode emas itu otomatis kita yang punya rahasia sebenarnya toko emas. Tapi saat ini berhubung globalisasi dalam munculnya ilmu pengetahuan dari YouTube atau dari lainnya, itu kita terbuka. Yang kita ucapkan tadi otomatis sudah termasuk nasional. Kalau umpama kadar emas yang tadi saya bahas melalui 85 KL22, HTO, KL, PX 700, nah itu otomatis sudah mengikuti harga nasional kita. Kecuali kalau bahan dari luar negeri, perumpamaan emas Arab, emas Singapura, atau emas Malaysia, lah itu memang punya kode tersendiri. Kenapa dikatakan emas dari Singapura atau Arab itu kok biasanya kalau saya menemui ibu-ibu, Pak ini kok emasnya kok kadarnya tinggi gitu, emasnya kalau lebih bagus. Ya memang lebih bagus karena disitu mempunyai kadar yang tinggi. Sebenarnya emas kita tuh pembelinya kadarnya campurannya agak
begitu murah, campurannya agak begitu banyak, maaf. Jadi agak kurang begitu bagus, dikarenakan itu bagus kalau kita membeli seperti Mas Arab, Mas Singapura, Mas dari Malaysia, itu otomatis juga di sini juga mahal, Bu. Sama juga. Sebenarnya emas itu kan patokan dunia, harga emasnya patokan dunia. Jadi untuk mengetahui semua itu harus kita melalui di patokan-patokan itu, kode-kode itu kita harus mengetahui aturan dunia, karena yang mengatur harga emas itu adalah dari dunia juga. Nanti dalam penjualan itu entah ibu punya rosok atau punya hilang satu, hilang suratnya, kalau asal tidak pembelian dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, otomatis ibu ruginya tidak terlalu besar. Mungkin begitu yang ingin saya sampaikan saat ini. Semoga untuk penyampaian saat ini memang benar-benar sangat istimewa, karena untuk pengetahuan ke depannya biar nanti bisa membahas yang lebih bagus, asal kita mengikuti YouTube ini setiap episode, otomatis kita akan tahu semuanya dari kadar-kadar emas itu. Dan nanti untuk pengulasan selanjutnya kita ulas. Yang penting intinya untuk para yang ingin mengetahui emas harus mengetahui kode-kode itu yang terpenting. Masalah penjualan nanti kita bahas ke belakangnya. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.